Selamat berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjawab suatu pertanyaan yang mungkin perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai satu pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mengenai sistem pemerintahan Amerika Serikat. Teman-teman bertanya kepada saya, bagaimana sih sistem pemerintahan Amerika Serikat? Dan saya mencoba untuk membandingkannya dengan sistem pemerintahan Indonesia. Tentu dalam video ini, saya bukan untuk membandingkan mana sistem pemerintahan yang baik, apakah Amerika atau Indonesia. Video ini tidak bermaksud demikian. Video ini bermaksud supaya katakan sebagai bahan pengetahuan teman-teman mengenai perbedaan sistem pemerintahan Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan Indonesia. Apa sih perbedaannya dan apa sih kesamaan? Teman-teman sekalian, secara umum, perbedaan dan kesamaan antara sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah, yang pertama secara persamaannya adalah, sistem pemerintahan Indonesia itu memiliki presiden, memiliki gubernur, memiliki bupati ataupun wali kota. Tentu juga MPR dan DPR. Sama dengan Amerika, di sini juga ada presiden, ada gubernur tingkat provinsi atau tingkat negara bagian, dan juga ada bupati ataupun wali kota untuk tingkat kabupaten. Nah, perbedaannya adalah jika di Indonesia memiliki tingkat kecamatan itu ada, tingkat kelurahan itu ada, tingkat desa itu ada, tingkat dusun itu ada, tingkat RW itu ada, dan tingkat RT yang paling dasar itu ada. Tentu di Amerika itu tidak mempunyai itu semua. Di Amerika Serikat itu mereka tidak memiliki tingkat kecamatan, tingkat lurah, tingkat desa, tingkat dusun, tingkat RW maupun tingkat RT. Sehingga dasar pemerintahan mereka di sini adalah tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional atau presiden. Itulah perbedaannya dan juga kesamaan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kecamatan sebenarnya itu ada di Amerika Serikat. Di sini disebut distrik. Tetapi saya katakan juga beda. Bedanya adalah jika di Indonesia kecamatan itu memiliki sistem. Artinya bahwa ada camatnya, ada kantor khususnya, ada staf-stafnya, dan juga ada kebijakan-kebijakan tertentu itu ditentukan oleh camat itu sendiri. Dan camat itu ditugaskan atau dipilih oleh bupati. Sementara di sini beda. Mereka menyebutnya camat di sini disebut dewan atau disebut dewan perwakilan distrik. Mereka itu dipilih melalui pemilihan umum. Mereka tidak dipilih oleh bupati atau wali kotanya. Itu mereka dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu beda. Mereka disebut Dewan Perwakilan Distrik, sehingga tugas mereka itu adalah untuk menginspirasi atau melaporkan apa keinginan dari distriknya atau dari kecamatannya ke kabupaten. Sehingga mereka hanya bertugas untuk melaporkan atau menginspirasikan itu dari distriknya. Karena itu mereka hanya memiliki mungkin satu kali rapat dalam satu bulan. Nah, dalam rapat itulah nanti semua keputusan-keputusan itu dilakukan di tingkat kabupaten atau di tingkat wali kota. Nah, teman-teman sekalian, tugas dari dewan ini, dia hanya sebagai wakil dari distriknya atau dari kecamatannya. Dia tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri untuk di distriknya atau di kecamatannya.
Dia tidak memiliki staf khusus juga. Dia tidak memiliki kantor khusus. Karena dia hanya sebagai wakil yang bertugas dari distriknya ke tingkat kabupaten, atau disebut juga parish, atau disebut county juga, atau tingkat wali kota di sini. Sehingga kelihatan bahwa kecamatan itu ada kesamaannya di Indonesia, tetapi sistemnya itu beda. Kecamatan itu ditentukan atau camat itu dipilih oleh bupati. Di sini itu ditentukan atau dipilih secara pemilihan umum. Sehingga kelihatannya sama tetapi beda. Kelihatan kosong, tidak ada mobil yang banyak di sini, semua jalan kosong. Situasi malam di sini, semua orang ada di rumah, sehingga kelihatan mobil. Teman-teman sekalian, tentu sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Amerika itu beda. Perbedaannya adalah sistem Indonesia menganut sistem republik. Artinya bahwa presiden memiliki hak penuh untuk mengatur negaranya sampai dari tingkat dasar RT, RW, dusun, kepala desa, lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga tingkat nasional. Sementara Amerika, mereka tidak menggunakan sistem republik, tetapi mereka menggunakan sistem federal. Lalu apa itu sistem federal? Menggunakan sistem federal. Artinya bahwa sistem federal di sini, bahwa setiap provinsi atau negara bagian disebut di sini, itu independen, otonom. Mereka tidak di bawah sepenuhnya oleh presiden. Karena itu semua urusan mengenai bagaimana jalannya provinsi atau negara bagian itu hak penuh dari gubernur. Presiden tidak memiliki hak apa-apa untuk mengintervensi soal keputusan yang terjadi di setiap negara bagian atau yang disebut Indonesia provinsi. Karena itu sistem di sini adalah sistem negara bagian dan federal. Nah, apa tugasnya federal atau presiden? Nah, presiden itu tidak terlalu banyak urusan tentang kehidupan dalam negara. Karena semua urusan dalam negara itu semuanya diberikan sepenuhnya kepada gubernur sebagai pemimpin tertinggi dari negara bagian itu atau yang disebut dengan provinsi. Jadi tugas presiden itu dia mengutamakan urusan-urusan bersifat internasional, berurusan dengan hubungan bilateral dengan negara lain. Misalnya soal bagaimana sistem politik dunia, itu urusan presiden. Juga misalnya perang misalnya, itu keputusan presiden, bukan keputusan dari gubernur atau kepala daerah kepala daerah provinsi, tidak. Tetapi presiden itu lebih berpusat pada urusan internasional, urusan luar negeri dengan keputusan-keputusan yang tentang bagaimana hubungan dengan negara lain. Sementara urusan ke dalam itu diserahkan sepenuhnya kembali kepada negara bagian. Sementara Indonesia, hubungan antara gubernur dan presiden itu hubungan otonomi daerah itu masih belum terlalu jelas. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita punya sistem itu lebih pada berpusat kepada pihak presiden. Artinya bahwa semua itu diatur dari atas. Soal pendanaan daerah, soal keputusan ini, keputusan itu lebih banyak dilakukan oleh pihak presiden. Nah, di sini presiden tidak berurusan dengan keputusan-keputusan terjadi dalam negara, karena itu berikan sepenuhnya kepada provinsi. Karena itu bedanya di situ. Nah, tentunya teman-teman sekalian, dari lihat itu semua kita bisa lihat bahwa di Amerika Serikat itu setiap negara bagian itu mereka berusaha sedapat mungkin
melakukan yang terbaik untuk pelayanan daerahnya, pelayanan terhadap provinsinya. Karena presiden tidak terlibat soal pendanaan, dia tidak terlibat soal keputusan-keputusan, itu tidak terlalu campur banyak urusan dalam soal urusan provinsi atau negara bagian. Kalau Indonesia, semua keputusan-keputusan itu kebanyakan ditentukan oleh presiden. Semua sampai pihak yang dasar RT. Nah, itulah bedanya. Teman-teman sekalian, inilah penjelasan umum yang saya boleh jelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai perbedaan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Tentu sekali lagi teman-teman, saya tidak menjelaskan secara detail soal sistem ini. Ini hanya memberikan gambaran umum, perbedaan, juga kesamaan dari sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Karena teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin tahu soal Amerika, ya teman-teman silakan mengikuti saya, subscribe, like, comment, share, supaya nanti saya tetap berbagi pengalaman saya tinggal di sini kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman paling tidak ada beberapa informasi baru yang mungkin saya perlu sharingkan kepada teman-teman selanjutnya. Karena itu ikutilah saya. Sampai ketemu lagi. Salam sejahtera. Tuhan selalu memberkati kalian semua.